Apa sebenarnya manfaat dari penelitian ini? Bapak. Saya kan yang nanya. Manfaat dari penelitian ini? Masih ada pertanyaannya. Alasan saya mengambil judul ini karena saya tertarik dengan adanya wabah virus corona ini, membuat saya yakin bahwa siswa semakin malas belajar di rumah, apalagi I need an angel. Apa alasan Anda memilih judul ini? Apa alasan Anda memilih judul ini? Ini adalah pertanyaan yang terlalu sering ditanyakan. Pertanyaan ini muncul untuk mengetahui keseriusan mahasiswa dalam menyusun skripsi. Nah, alasan memilih judul ini juga kadang ditanyakan karena beberapa mahasiswa ketika memilih judul itu asal saja memilih judul tanpa mengetahui latar belakang dan urgensi dari penelitian yang akan dilakukan. Pendekatan penelitian apa yang Anda gunakan? Pendekatan penelitian apa yang Anda gunakan? Penting untuk mahasiswa memahami betul pendekatan penelitiannya. Ingat geng, ada 3 pendekatan yang bisa kalian pilih. Pendekatan kualitatif, pendekatan kuantitatif, dan pendekatan mixed method atau metode campuran. Ini silahkan disesuaikan dengan penelitian yang sudah kalian buat ya. Judulmu ini berangkat dari permasalahan atau ketertarikan pada sesuatu. Judulmu ini berangkat dari permasalahan atau ketertarikan akan sesuatu. Sering ditemui mahasiswa suka ikut-ikutan dan asal comot dalam mengambil judul tanpa mengetahui dengan pasti latar belakang mahasiswa tersebut mengambil salah satu bentuk penelitian. Nah, ini yang berbahaya gengs. Kalian harus memantapkan dengan benar bab satu kalian sehingga kalian bisa menjawab pertanyaan semacam ini. Ini adalah bentuk pertanyaan sederhana, namun kadang juga bikin panik kalau kita nggak siap. Di sini saya menemukan penelitian case control. Mengapa penelitian ini termasuk case control? Mengapa penelitian ini termasuk case control? Selain pendekatan, mahasiswa harus menguasai metodologi penelitian yang digunakan. Kadang, ada dosen yang ingin tahu pemahaman mahasiswa terhadap metodologi yang dipakai dalam penelitiannya. Lalu tujuan dari penelitian ini apa? Tujuan dari penelitianmu ini apa? Setiap penelitian selalu memiliki tujuan yang berupa jawaban dari rumusan masalah yang disusun. Nah, pertanyaan ini akan sekaligus menjawab mengapa penelitiannya ini perlu dan penting untuk dilakukan. Di sini Anda pakai kerangka konsep. Nah, bedanya dengan kerangka teorimu di sini apa? Beda kerangka konsep dan kerangka teori itu apa? Penguji perlu tahu tentang kronologi dan konsistensi metodologi dalam penelitian. Ingat gengs, konsep termasuk dari bagian teori. Baik kerangka konsep maupun kerangka teori ini sebenarnya sudah termasuk bagian dari kerangka berpikir yang sudah kalian jadikan sebagai peta pedoman dalam melakukan penelitian. Jadi untuk menjawab pertanyaan ini, silahkan kalian pahami dengan baik kerangka berpikir kalian. Ini teori yang Anda gunakan untuk penelitian ini sangat banyak sekali. Yang mana yang sebenarnya Anda pakai untuk mendukung penelitian Anda ini? Teori mana yang dipakai untuk mendukung penelitian kalian? Biasanya mahasiswa memasukkan segala jenis teori dengan alasan biar bab 2-nya banyak dan skripsinya tebal. Padahal alasan ini tidak disarankan gengs. Akan lebih baik jika kalian menggunakan teori-teori yang mendukung penelitian saja, sehingga akan lebih mudah untuk dipertanggungjawabkan. Populasi penelitianmu ini ditentukan dengan cara apa? Populasi ditentukan dengan cara apa? Ingat, ada 4 faktor yang dapat digunakan untuk membantu menentukan populasi. Yang pertama isi, 2 satuan, 3 cakupan, dan 4 waktu. Ini silahkan kembali cek draft skripsinya masing-masing untuk menjawab pertanyaan ini.
Bagaimana prosedur pengumpulan data untuk penelitian ini? Bagaimana prosedur pengumpulan data? Kalian harus menceritakan kembali rangkaian langkah-langkah yang kalian lalui dalam melakukan penelitian. Ini bagaimana caranya peneliti memperoleh data yang dibutuhkan untuk penelitiannya. Bagaimana cara menentukan sampel dalam penelitian ini dan Anda menggunakan teknik apa? Bagaimana menentukan sampel dan teknik yang digunakan? Sampel adalah cerminan dan keadaan sifat dari populasi. Itu sebabnya cara pengambilan sampel ini harus tepat. Jika kurang tepat, maka data yang diambil tidak akan akurat dan layak untuk diolah. Ingat gengs, ada dua teknik pengambilan sampel dari populasi. Yang pertama probability sampling dan yang kedua non-probability sampling. Adakah penelitian lain yang meneliti variabel yang sudah Anda teliti? Adakah penelitian lain yang sudah meneliti penelitian ini? Jika kalian mendapatkan pertanyaan semacam ini, kalian harus memastikan bahwa ada atau tidak penelitian sejenis yang meneliti hal yang sama dengan penelitian kalian. Ini biasanya ada pada penelitian terdahulu. Ini silakan kalian cek bab 2. Data penelitianmu ini termasuk data primer atau sekunder? Coba dijelaskan. Data penelitian ini termasuk data primer atau sekunder. Pemahaman akan data penting sekali diketahui mahasiswa dalam melakukan penelitian. Data primer adalah data yang diambil peneliti langsung dari sumber data yang diperoleh. Ini bisa dengan wawancara, observasi, ataupun kuesioner. Sedangkan data sekunder adalah data yang diambil dari penelitian orang lain yang biasanya diperoleh secara gratis atau berbayar. Apa metode dan teknik penelitian ini? Metode dan teknik dalam penelitian ini apa? Mahasiswa diminta untuk memberikan pemahaman dari bab 3 yang telah disusun. Jadi kalian jangan lari dari bab 3 untuk menjelaskan pertanyaan semacam ini, gengs. Bagaimana cara melakukan uji validitas pada penelitian ini? Kapan kamu melakukan? Variabel apa yang Anda gunakan dalam penelitian ini? Bagaimana cara Anda mengambil kesimpulan kalau instrumen Anda itu valid dan reliable? Bagaimana kamu menyimpulkan penelitianmu valid dan reliable? Nah, gengs, sebelum terjun ke lapangan, ini peneliti harus menguji cobakan kuesionernya untuk menguji skala pengukurannya. Apakah valid atau tidak, seberapa konsisten, dan hasilnya sudah tetap atau tidak berubah. Bagaimana cara Anda menganalisa datanya? Bagaimana cara menganalisa data? Kalian harus memahami jenis data yang kalian gunakan dalam penelitian, apakah ordinal, interval, atau rasio, atau bahkan nominal. Tapi kalau nominal ini tidak dianalisis dengan cara statistik, tapi dianalisis secara kualitatif. Nah, kalian juga harus mengetahui apakah membutuhkan hipotesis atau tidak. Jika menggunakan hipotesis, apakah jenisnya komparatif, asosiatif, atau bahkan deskriptif. Lalu selanjutnya adalah kalian melihat dari jumlah datanya. Apakah jumlah datanya itu besar atau kecil, memiliki distribusi normal atau tidak. Kenapa? Karena mengujinya nanti menggunakan cara yang berbeda, gengs, atau dengan teknik yang berbeda. Kalau data kalian termasuk distribusi normal, ini kalian harus mengujinya dengan statistika parametris. Dan kalau tidak memiliki distribusi normal, maka kalian harus menguji dengan teknik statistika non parametrik. Ini benar hitungannya seperti ini. Coba ambil kalkulatornya, saya mau tahu cara perhitungan di halaman 78 bagaimana. Ini benar hitungannya seperti ini. Coba ambil kalkulator. Ini adalah pertanyaan yang menurutku paling mengerikan yang pernah diberikan oleh seorang penguji. Kenapa, gengs? Karena pertanyaan ini hanya akan muncul kalau mahasiswa
sidang ini kurang percaya diri atau bahkan tidak bisa mempertanggungjawabkan hasil dari penelitiannya. Jadi kalian harus benar-benar mengetahui dan benar-benar menguasai hasil dari penelitian atau hasil dari pengolahan data yang kalian dapatkan. Nah, selain pertanyaan-pertanyaan umum, terkadang dosen juga bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan absurd atau pertanyaan-pertanyaan nyeleneh yang dimaksudkan untuk mengetahui seberapa yakin seorang mahasiswa dalam mengerjakan skripsi. Nah, ini salah satu contohnya, gengs. Kesimpulan yang kamu buat ini sudah memenuhi tujuan skripsi atau belum? Kesimpulan yang kamu buat ini sudah memenuhi tujuan skripsi ini atau belum? Konsistensi hasil dan tujuan yang dicantumkan di bab 1 ini juga harus diperhatikan ya, gengs. Jangan sampai ambigu karena akan dicantumkan pada kesimpulan. Jadi setelah dibahas itu baru di bab 5 itu akan ada kesimpulan. Nah, kesimpulannya ini harus sesuai dengan tujuan dari penelitian kalian. Apa saja yang kurang dari proses penelitianmu? Apa saja yang kurang dari proses penelitianmu? Apa saja yang kurang ini sama halnya dengan apa saja keunggulan dari penelitianmu. Intinya, penguji ingin mengetahui seberapa kalian kenal sih dengan skripsi yang sudah kalian susun ini. Jika ada kelebihan, akan dimasukkan ke dalam kesimpulan. Dan jika ada kekurangan, akan dimasukkan ke dalam saran yang ada di bab 5. Kamu yakin tahu dari mana? Kamu yakin tahu dari mana adalah pertanyaan simple tapi bikin kita keder, geng. Terutama kalau kita sudah ngedrop, kita sudah agak pede dalam menyajikan data. Ini biasanya dosen akan melihat ketidakpercayaan diri kita itu, sehingga muncul pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya tidak ada kaitannya sama penelitian kita, digunakan untuk melihat kita itu seberapa yakin sih kita terhadap penelitian yang sudah kita lakukan. Jadi kamu yakin tahu dari mana? Ini skripsi tipis banget. Isinya apa nih? Ini skripsi tipis banget. Isinya apa nih? Mengomentari fisik skripsi ini adalah salah satu bentuk pertanyaan lucu menurutku. Kenapa? Karena tidak ada kaitannya dengan isi dari skripsi itu sendiri. Tetapi memang ada beberapa dosen penguji yang menilai skripsi ini dari tebal atau tipisnya skripsi yang sudah disusun. Jadi untuk bisa menjawab pertanyaan semacam ini, kalian harus bisa menguasai dan bisa memaparkan dengan baik apa isi skripsi kalian. Pertanyaan lain yang sejenis adalah, kok tebel banget skripsinya? Isinya apa nih? Teori yang kamu pakai ini mana? Tolong tunjukkan. Teori yang kamu pakai mana? Tolong tunjukkan. Ini biasanya kalau teori yang dipakai itu terlalu banyak atau terlalu sedikit, dosen penguji pasti akan menanyakan terkait dengan teori apa yang kalian pakai untuk mendukung penelitian kalian. Jadi pastikan teori yang kalian paparkan di bab 2 ini benar-benar mendukung penelitian yang sudah kalian lakukan. Ini siapa yang mengevaluasi? Usernya bukan? Ini siapa yang mengevaluasi? Usernya atau bukan? Nah, jenis penelitian seperti R&D ini membutuhkan dukungan hasil pengukuran para ahli atau orang-orang yang memahami bagaimana cara mengukur alat atau metode yang kalian kembangkan. Nah, ini kalian harus memahami dengan baik prosesnya seperti apa. Untuk gambar print screen ini apa sudah sesuai dengan bab 3? Untuk gambar print screen apa sesuai dengan bab 3? Konsistensi itu wajib hukumnya dalam penyusunan skripsi. Jika data-data yang kalian sajikan berupa diagram atau bagan atau hasil olah data, pastikan sesuai dengan metode penelitian yang kalian lakukan ya, gengs. Dari buku mana kamu ambil teori ini? Coba bisa tunjukkan bukunya kayak gimana? Dari mana kamu mengambil teori ini? Coba tunjukkan bukunya bagaimana. Nah, sering dijumpai mahasiswa memasukkan teori-teori baru yang kurang familiar, sehingga penguji ingin memastikan kebenaran dari sumber teori ini. Jadi, gengs, pastikan kalian menyiapkan sumber-sumber teori yang kalian gunakan, terutama untuk teori-teori yang termasuk teori baru.
Nah, setelah prosesi sidang selesai, ini dosen akan melakukan semacam rapat kecil untuk menentukan atau memutuskan apakah mahasiswa-mahasiswa yang sidang itu sudah layak lulus atau harus melakukan ujian ulang. Nah, untuk proses ini sebenarnya adalah proses yang mendebarkan. Tapi ketika selesai, proses ini akan memberikan suatu sensasi yang luar biasa kepada mahasiswa yang melakukan sidang skripsi apabila mereka lulus. Menurut saya setelah sidang itu lega banget ya, karena saya udah maju pertama juga. Awalnya sih emang deg-degan, tapi setelah sudah maju itu saya langsung lega. Tapi ada yang belum kendala sedikit karena saya kan belum wisuda. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Abdul Rahim. Saya salah satu mahasiswa yang telah mengikuti sidang skripsi pada tanggal 6 Agustus 2020. Kesan-kesan saya setelah mengikuti sidang skripsi ialah tidak seseram yang seperti dibayangkan. Tips buat teman-teman yang nantinya akan mengikuti sidang, baik adik-adik kelas atau teman satu angkatan, mempersiapkan segala-galanya, mulai dari kita menyiapkan catatan kecil, terus kita mempelajari. Biasanya itu yang dibahas atau yang sering ditanya oleh dosen penguji adalah lebih kepada bab 1 dan bab 3 dan bab 4. Jadi teman-teman bisa belajar lagi, fokus di situ. Dan juga sebelum sidang teman-teman bisa mempersiapkan fisik, jangan begadang, terus mempersiapkan PPT-nya dengan maksimal. Selain itu juga buat teman-teman yang ingin tahu secara singkat persiapan untuk menghadapi sidang, bisa menonton video saya di channel YouTube saya yang nantinya akan ditaruh di deskripsi. Terima kasih. Dadah. Jadi menurut saya kalau mau ada sidang skripsi itu nggak usah takut, karena ternyata sidang skripsi itu kalau kita menguasai materi, kita benar-benar mengerti dengan apa yang kita lakukan dalam penelitian, proses-prosesnya itu akan mempermudah kita di sidang skripsi. Terutama kita benar-benar memahami latar belakang dari penelitian kita, terus populasi sampel dari penelitian kita, dan bagaimana cara kita mengolah data di bab 4 tersebut. Itu benar-benar kita yang menghitung. Itu semua pasti lebih mempermudah kalian dalam sidang skripsi gitu. Dan catatannya yang penting harus percaya diri dalam melakukan sidang skripsi dan benar-benar dipersiapkan dengan matang, seperti not-not atau catatan-catatan kecil yang penting-penting itu harus benar-benar kita siapin. Dan PowerPoint itu benar-benar jangan terlalu banyak atau hanya bisa 5 slide saja, itu sudah cukup gitu. Jadi jangan takut untuk menghadapi sidang skripsi. Terima kasih. Akhirnya selesai juga sidang skripsi. Gimana gengs? Nyeremin? Kalau menurut aku sih nggak nyeremin banget, asalkan kalian memahami penelitian kalian dengan baik. Nah gengs, itu dulu yang bisa aku buat hari ini. Dan pastikan kalian klik like, klik subscribe, dan juga share ke akun sosial media kalian biar banyak teman-teman kalian yang tahu kalau sidang skripsi itu sebenarnya nggak nyeremin. Oke gengs, stay healthy, stay happy, dan selalu termotivasi. Dadah, jangan lupa subscribe. I need an angel to save me from myself, holding my savior, keep my heart upon the shelf. Do you remember the things we said, the things we felt? Apa mas? Permisi Pak, saya lupa tuh Pak. Saya tidak menggunakan rumus Topin.
mana populasi Bu Septi. Bu Septi. Pak, Kalau enggak bilang aja. Kamu bisa pakai baju, kamu masih pakai baju. Pura kayak gitu. Dibaca aja dibaca. Itu mah Baca, sudah. baca aja, mau baca aja, nggak apa-apa. Baiklah, di sini saya mempresentasikan sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi dari saya.